Pulang saja aku yang bersih-bersih. Lagi pula aku nggak kenal sama dua orang ini, pasti bersih. Kamu bantuin aku ngurus restoran. Aku bantuin kamu lembur wajar aja. Pulang aja. Ayo pergi. Ayo. Pelan-pelan di jalan. Kamu siapa? Yan Ruoyo ya. Ganti dulu sepatunya, lantainya aku pel-pelan nih. Jangan bikin kotor. Kamu siapa?
Teman Zhao Zihui. Su Tian, Tahu. keluarlah. Siapa yang suruh kamu masuk? Tanya aja sama mantan istrimu. Dia yang suruh Zhao Zihui bersih-bersih. Pak Lu teleponnya. Nggak mau angkat. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Stop, 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 taruh barangnya lalu keluar. Aku suruh kamu keluar. Tanganku berat nih. Barangnya bisa pecah loh. Ini rumahku. Iya makanya hati-hati. Rumahmu. Ini kan ada ceweknya juga. Rumah ini punyamu atau punya cewek ini? Kamu siapa sih? Mantan istri balik langsung buang Zhao Zihui. Buang aja deh. Kalian pindah balik sini. Masih suruh Zhao Zihui bersih-bersih buat kalian. Dasar bajingan. Terus kenapa? Kamu nggak malu ya? Zhao Zihui mau. Dia yang suruh kamu datang berarti kamu juga mau. Kalau kamu mau bersihkan yang benar. Biar besok dia nggak perlu bersih-bersih lagi. Bajingan. Kalau udah mau ngurus. Jangan marah-marah. Kalau aku nggak putus sama dia mana, ada kesempatan buat kamu. Minggir-minggir pergi sana pergi sana. Pergi jauh-jauh. Dari lahir, memang sudah ditakdirkan untuk ini. Kamu ngomong siapa? Kamu bilang Zhao Zihui dari lahir. Sudah ditakdirkan untuk membersihkan kamar kalian. Atau aku. Berapa lama kamu bersamanya? Sudah lama. Kapan mulai? Kamu yang bilang. Berapa lama? Orang tua itu. Jadi cemburu ya? Sudah lama. Dibohongi ya? Zhao Zihui cuma bercanda sama kamu. Kamu pikir kamu yang meninggalkannya. Dia sama sekali tidak mau peduli sama kamu. Lucu sekali aku cemburu. Apa yang perlu aku cemburu? Orang seperti kamu seperti semut di pinggir jalan. Hidup biasa-biasa saja, tidak tahu kapan akan diinjak orang. Apa yang perlu aku cemburu? Lukian istriku. Apa yang perlu aku cemburu? Aku kasihan sama Zhao Zihui. Bersama semut cuma buang-buang waktu. Cek-cek lihat mana yang perlu dibersihkan. Sudah cukup. Ambil lanjutkan, aku belum selesai bicara. Aku tidak mau dengar. Aku datang untuk bantu bersihkan kamar. Aku tidak mau berdebat sama kamu takutnya berkelahi. Zhao Zihui susah aku sibuk sendiri. Ambil barang siapa? Barangku.
Aku harus cepat pergi dari sini. Kalau tidak aku akan membuat masalah lagi. Jangan pergi, aku ada yang mau bilang. Belum selesai bicara. Aku serius bilang, jauhi Zhao Zihui. Orang seperti kamu. Selain buang-buang waktu tidak bisa apa-apa. Sutian berhenti. Dipanggil tidak dengar ya Sutian. Tidak percaya kamu mau bagaimana? Anak muda jangan terlalu besar kepala. Kamu sama sekali bukan lawanku. Dalam hal apa? Dalam segala hal termasuk berkelahi. Saya berolahraga 2 kali seminggu loh. Kamu benar-benar membuatku takut. Aku sebenarnya punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Katakan. Apakah kamu rela atau tidak, apakah aku menghargai atau tidak? Setelah kamu selesai membersihkan, aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Jika mau berterima kasih ucapkan pada Zhao Zihui. Berbicara tentang Zhao Zihui, kamu tidak cocok dengannya. Aku tidak pernah bilang cocok. Kalau begitu jauhilah dia. Kamu ini burung pipit. Dia memiliki ambisi yang besar. Tidak mengerti. Makanya kukatakan kalian adalah 2 jenis orang. Aku cuma nanya satu hal lagi. Kenapa kamu putus dengannya? Baginya kamu itu burung pipit. Kamu dan dia adalah 2 jenis orang. Itu bukan kata-kataku, itu katanya. Tidak mungkin. Aku sudah tanya, apakah dia benar-benar tertarik dengan toko kecil pinggir jalan kita. Dia bilang sama sekali tidak tertarik. Zhao Zihui baik, dia hanya tidak enak menolak. Jangan bawa dia ke jalan yang salah. Kamu ngerti apa? Dia tidak akan merindukan masa lalu. Dan juga tidak akan tinggal di masa sekarang, dia punya arah yang jelas. Orang sepertimu hanya akan asyik di saat ini. Baginya kamu itu palsu. Saat bersamamu memang santai. Tapi tidak bisa mendapatkan rasa hormat dari orang sepertiku. Aku tidak peduli dengan hormatmu. Dia yang peduli. Sebenarnya dia ingin bergaul dengan orang-orang seperti aku dan denganmu. Kalau tidak, kenapa setelah putus denganku dia merasa sedih? Kenapa meski sedih masih tetap datang membersihkan rumah? Semua yang aku katakan tadi adalah kata-katanya sendiri. Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya. Mengerti kan? Sebenarnya Zhao Zihui dalam hati meremehkanmu. Sama seperti sekarang aku meremehkanmu. Jika kamu mengerti, kasihanilah dirimu sendiri. Jangan lagi melakukan hal-hal menanggung malu untuk orang lain. Menjauhlah dari penghinaan. Barulah bisa bahagia meski miskin, tersenyum meski bodoh. Zhao Zihui bersedia bersabar. Karena dia punya arah yang jelas di hatinya. Arahmu berbeda dengan arahnya. Jangan marah dong. Gak marah. Menurutku apa yang kamu bilang masuk akal. Kalau gitu lepaskan saja. Tapi aku sekarang pengen langsung bertindak. Bertindak bakal bikin kamu merasa lebih lega. Lagian sekarang aku nggak lega. Kayaknya kamu gak ngerti apa yang aku bilang ya. Mau cari malu sendiri aja. Gak mau manfaatin orang yang lebih tua. Kalau udah bisa bertindak bilang aja.
Legakan. Pergi sana. Dengerin nasihatku, jauhin Zhao Zihui. Pergi. Sudah selesai bersih-bersih. Yan Ruoyo lumayan puas. Pintunya dia yang nutup. Kuncinya aku nggak bawa. Pulanglah tidur cepat. Tetap ikut rencana yang kamu buat. Besok kerja yang baik. Aku nginep di hotel. Kamu juga mau nginep ya? Mau aku anterin pulang? Malam cepat pergi. Permisi minta kamar standar. KTP? Aku nggak bawa KTP. Di sini wajib daftar. Aku cuma nginep semalam. Lihatlah aku nggak kayak orang jahat kan? Orang baik juga perlu KTP. Kalau gitu di sini nginep di mana nggak perlu KTP. Keluar belok kanan ada bangku taman. Nggak perlu KTP.
Xiaoli udah tidur. Aku udah tiduran. Kakimu udah baikan belum? Jangan khawatir. Tidur cepat, selamat malam. Lihat itu tadi malam aku. Di mana nginep nggak perlu KTP ya? Aku bilang di seberang ada bangku taman. Nggak nyangka dia beneran tidur di sana. Terima kasih. Nggak apa-apa. Sarapan. Sudah makan. Makan bareng yuk. Ini bekal yang Daoli bawakan untukku. Belum habis. Makan ini aja. Kok kamu nggak punya KTP? Bukan udah kubilang ya? Ditahan sama mamaku. Aku kabur dari kota terpencil. Terus nanti tinggal di mana? Tinggal sih gampang. Nanti bakal banyak masalah. Buka restoran aja nggak bisa jadi pemegang saham. Jangan terlalu dipikirin. Nanti urusan restoran, kamu nggak usah terlalu sibuk. Kamu kan udah sibuk kerja. Aku lihat rencana-rencanamu di dinding itu. Aku udah mikir-mikir. Kamu juga nggak ada waktu buat ikut campur. Aku bakal atur semuanya. Nggak usah diatur, urusan kita itu kecil. 3 tahun buka cabang, 5 tahun go public itu kecil. Cuma ngomong aja. Jangan dianggap serius. Ngomong aja kabur dari rumah. Dua hal yang beda. Kamu fokus aja sama urusanmu. Urusan restoran kamu sesekali kasih saran aja. Yan Ruoyo ngomong apa sama kamu? Nggak ngomong apa-apa. Oke. Kapas alkohol medis ini. Dari mana?
Aku siapin sendiri. Kamu bersihin sendiri. Luka aku parah nggak? Bibir pecah. Hidung berdarah. Si tua itu. Aku nggak bisa ngomong sama dia. Berantem juga nggak bisa. Aku bantu bersihin. Bercanda apa? Sebentar aku cari tempat bersihin sendiri aja. Masakan apa yang paling kamu jago? Masakan pinggir jalan kamu udah coba. Serius di sekolah masak kamu belajar apa? Belajar masakan Sichuan Shandong dan Kanton. Paling jago masakan Sichuan. Kalau begitu restoran kami juga didominasi oleh masakan Sichuan. Duo kecil harus bahagia. Kali ini kau keluar dari pernikahan dengan tekad yang begitu besar. Apa yang harus dilakukan di hotel? Meskipun kontrak telah ditandatangani, tapi toko belum dinegosiasikan. Juga pendaftaran bisnis. Temukan seseorang untuk dekorasi. Beli panci mangkuk sumpit meja kursi bangku. Nama restoran. Apakah ada rencana? Ini seharusnya menjadi rencana Anda. Aku masih mengatur. Zhao Zihui. Anda bekerja dengan beberapa dari kita. Apakah kamu benar-benar bahagia? Sekarang bahagia. Bagaimana dengan masa depan? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Aku hanya ingin bahagia di masa depan. Aku baru saja melarikan diri dari kota. Kami berbeda. Zhao Zihui sebenarnya memandang rendah dirimu. Kau dan dia adalah dua orang. Ini bukan kalimat yang saya katakan. Ibuku seperti bibi-bibi ini. Juga suka menari di lapangan. Aku tidak tahu apa kakinya sekarang. Apa yang salah dengan kaki ibumu? Tidak apa-apa kau pergi bekerja. Bagaimana dengan kamu? Aku bisa kemana-mana. Kau harus pergi.
Pukul 3 sore pertemuan persiapan proyek kuartal berikutnya. Pemberitahuan melibatkan berbagai departemen. Aku sudah mengirimkan prosedur rapat. Apakah proyek terkait harus dicetak? Tentu saja. Baik. Maaf kemarin. Apa yang terjadi? Aku seharusnya tidak membiarkanmu memindahkan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Maaf. Tidak apa-apa. Seharusnya sudah dibersihkan. Seharusnya. 3 tas terlalu zong. Aku minta tolong temanku untuk pindah ke apartemenmu. Sampai agak lelah temanku yang bantu bersih-bersih. Kalau gitu siang ini aku traktir makan ya. Terima kasih banyak. Pak Lu, kebetulan aku mau minta izin bentar. Siang ini aku ada urusan ke Jalan Zhejiang. Mungkin agak telat baliknya. Tapi pasti nggak bakal ganggu rapat jam 3. Penting banget? Penting. Oke, silakan. Terima kasih Pak Lu. Zihui. Diam-diam aja. Kemarin malam aku ke apartemen. Aku lihat. Apa ini? Sewa rumah pindah tempat. Untuk Sutian sewa dia nggak punya tempat tinggal. Orang yang nggak punya tempat tinggal aja kamu pedulin? Pantesan. Pas lagi sedih cuma dia yang peduli sama aku. Apalagi sampai dipukulin orang. Dulu kamu nggak kayak gini. Kamu semakin emosional. Bapak juga emosional, kita sama aja. Tahu nggak aku kesini buat apa? Nggak tahu. Aku kesini buat ngomong jelas sama Lukian. Kalau mau ngomong jelas masuk sini aja. Di luar ngomong apa sih? Kuncimu. Kok kuncinya ada sama kamu? Kemarin malam aku ke apartemen. Ternyata temannya yang dia bilang itu kamu ya? Bodoh banget aku, Zhao Zihui. Nggak ada hubungannya sama dia. Kemarin malam bantu kamu pindahin barang, bersihin rumah. Temen yang ini ya? Bukan. Temanku Sutian. Sudah kubilang nggak ada hubungannya sama dia. Kamu bilang mau pindah balik, aku seneng. Jadi habis makan malam kemarin aku mau bersihin. Nggak nyangka kamu bisa keterlaluan banget. Kamu kesini buat marah-marah ya? Gimana bisa kamu suruh dia ngelakuin hal kayak gitu? Awalnya aku nggak tega. Sekarang kayaknya masih kurang. Bagaimanapun kita berkembang. Jangan menyulitkan Zhao Zihui. Sakit hati. Apakah kamu memikirkan perasaannya? Perasaannya kamu yang rasakan, apa urusanku? Lagi pula dia asisten pribadiku. Sangat normal dia mengurus urusanku. Kamu berubah, Changqian. Bukankah kamu selalu merasa aku kuat? Aku bersiap untuk berubah. Lalu apakah aku harus berubah atau tidak? Kekuatan adalah esensimu. Sekarang kamu menjadi curiga dan tidak masuk akal. Apakah kamu masih ada perasaan? Kalau hal kecil seperti ini saja tidak bisa melihat. Aku hanyalah gadis kecil yang tidak mengerti. Sekarang kamu bertingkah seperti gadis kecil. Apakah kamu memujiku? Ya, aku sudah tua. Wanita tua yang curiga dan takut tahu. Terutama yang sudah bercerai. Terutama yang bercerai dan ingin rujuk kembali. Zhao Zihui sudah mengaku. Mengapa kamu membuat musuh hayalan untuk dirimu sendiri? Bagaimana aku tahu dia mengaku kalau tidak mencoba? Bahkan jika dia mengaku, apakah kamu mengaku? Masalahnya ada padamu. Yan Ruoyo, aku beritahu kamu. Aku curiga, aku cemburu, itu keberuntunganmu. Dari sekarang tidak ada masalah lagi.
Apa maksudnya? Kamu masuk dan menuduhku, apa maksudnya? Apakah kamu ingin aku minta maaf padanya? Ini kantorku, kamu bawahanku. Kamu harus menghormatiku. Kamu gila. Ya, aku dibuat gila olehmu. Aku di kantor ini. Terakhir aku katakan padamu hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Rujuk kembali ditunda selamanya. Kamu bebas. 3 barang itu tidak aku inginkan. Kalau begitu tidak usah taruh saja di sana. Lagi pula aku tidak akan kembali ke rumah itu. Kamu yang bilang. Ya, aku yang bilang. Keluar. Kembali ambil kuncinya. Apakah ada waktu di tengah usia? Mau makan malam di Milan. Aku mau ke Jalan Zhejiang. Sutian ya? Iya, Dia sekarang lagi sibuk ya? Kalau aku bersikeras? bos lu udah kasih izin. Ganti TV aja gak mau. Mending ganti rumah aja. Cepetan ganti. Gak bilang mau ganti. Cuma mau pinjemin dia buat coba headphone. Setiap hari ribet harus ada solusinya dong. Solusinya. Solusinya ya bawa TV rusak ini. Ke sini. Aku gak ngerti. Beberapa hari lalu masih musuhan sama cewek si Cuan ini. Sekarang malah mulai ngasih barang ke orang lain. Bu, jujur aja ya. Jia Xiao Duo emang agak gila. Tapi dia gak jahat. Aku gak bilang dia jahat. Lagian kita sekarang harus kerja sama bisnis. Kerja sama bisnis harus ngasih TV ya? Kok balik lagi ke TV? Aku beliin yang baru aja ya. Apa kamu yang beli? Aku. Zhao Zong. Sutian. Tante Zhao. Jangan ribut, aku dengar semuanya. Nanti aku temenin Zhao Zong beli TV. Gak usah beli. Siapa yang bayar? Aku yang bayar. Satu barang buat 2 orang. Kamu sama Jia Xiao Duo sama-sama untung bagus kan? Beneran pulang ya? Masa sih bohong? Kamu beneran gak jemput aku ya? Mau jemput pakai apa? Lihat sendiri mobilnya di mana. Nanti kita ambil bareng. Mobil jelek terus diperbaiki. Bukan mobil jelek. Jia Xiao Duo udah urus asuransi ganti rugi full. Malah maksa aku buat cat ulang. Susah nolak. Jangan ganggu dia lagi ya, cewek kecil.
Kalau orang gak ganggu aku gak ganggu juga. Biasanya dia yang bikin kesal duluan. Tolong ambilkan air di baskom itu. Aku mau sikat gigi dan cuci muka. Kenapa mukamu? Baru lihat ya? Tolong ambilkan air dulu. Tante, kenapa nggak duduk aja? Semakin jalan kaki semakin bengkak. Kalau nggak jalan aku gelisah. Gelisah apa sih? Anakku belum. Coba telepon dia. Dia pasti nunggu teleponmu, aku nggak mau nelpon. Aku nggak mau nelpon sama sekali. Aku dorong kamu ke restoran yuk nggak mau. Kenapa kalian balik? Printer di restoran rusak, aku ambil yang di rumah. Kamu sudah telepon dia? Dia sudah sampai Shanghai. Ada hal lain yang dibicarakan? Hal lain apa? Kamu tenang-tenang aja. Kenapa nggak tenang? Nggak tenang juga nggak ada gunanya. Li Jie, aku pindahin ke mobil cepat pergi. Aku ke restoran dulu ya. 11 nanti jemput aku ya. Aku mau keluar refreshing. Oke, nanti jemput kamu. Cermin mana? Dan kotak P3K ke rumah sakit. Zhao Zihui yang kasih ke aku. Sudah ketemu dia? Ia kemarin malam bersama. Berantem karena dia. Iya. Jadi kemarin malam memang bersama. Sama Li Jie daftar? Belum. Ya sudah. Pantas buru-buru balik. Ternyata mau bersama. Kamu gila ya? Kamu nggak gila, aku juga nggak gila. Sinting. Tanya kemarin malam berantem sama siapa? Atasan Zhao Zihui Yan Ruoyo. Gimana nasib Zihui di perusahaan nanti? Nasibnya memang sudah susah. Kamu sampai berantem kayak gini. Atasannya nggak sampai cacat kan? Aku kasih tahu ya. Urusan restoran ke depannya. Usahakan jangan terlalu banyak tanya Zhao Zihui. Apapun itu besar atau kecil. Kita yang urus sendiri. Kan sebelumnya kamu yang selalu mau ajak dia. Katanya dia itu jenius kayak Zhuge Liang. Ada perubahan. Seperti apa kamu nggak perlu tahu. Aku boleh tebak-tebak enggak? Apa kamu suka sama Zhao Zihui pacaran? Ah, Salah. Berarti Zhao Zihui yang suka sama kamu. Pokoknya ada rasa di antara kalian berdua. Kalau nggak masuk akal. Kita teman sekelas 2 tahun lewatin banyak hal. Nggak pernah kamu berantem buat aku. aku minta maaf aku temenin kamu beli TV. Ngaku. Aku ngaku aku nggak pernah berantem buat kamu, soalnya aku nggak bisa berantem. Aku sampai terluka begini. Tapi si Yan Ruoyo itu, dia sama sekali nggak apa-apa.
Beneran. Sangat memalukan. Itu malah bukti kamu nggak anggap aku teman. Udah, aku nggak mau ngomong panjang lebar sama kamu. Cepat ambil mobil bawa aku ke toko. Soal sewa kita yang urus sendiri. Aku sama Sutian pergi dulu. Mau ngapain? Beli TV Sutian yang beli. Emang mau beli? Bu Zhao, kami pergi dulu. Kayak baru lagi. Bahkan lebih baru dari sebelum ditabrak Jia Xiaoduo. Udah jangan dibahas lagi. Mana kunci mobil aku yang nyetir? Pelan-pelan ya. Tenang aja. Kamu tahu Jia Xiaoduo itu? Memang mulutnya kurang ajar. Tapi urusannya masih bisa diandalkan. Aku semalam tidur di jalanan. Aku nggak tanya kamu tidur di mana, aku nggak tanya. Aku beneran tidur di jalanan. KTP aku diambil sama mama. Kenapa? Gak boleh balik ke Shanghai ya? Gue punya kartu 22 juta. Pengen investasi di restoran tapi gak dikasih. Enak ya jadi anak orang kaya. Enak apanya sekarang jadi gelap. Bilang aja deh mau bahas soal saham. Sekarang gak punya KTP. Kantor dagang mungkin gak mau akui gue sebagai pemegang saham. 30% saham gue bisa atas nama lo ga. Bro Tian, lo gak perlu merasa terlalu berutang sama gue. Lo cuma gak pernah bantu gue berantem malah bagi saham. Gue gak merasa gue berutang sama lo. Waktu bagi uang tetap sesuai kontrak. Ya udah terserah. Lagi pula sesuai strategi Brilian Zihui. 3 tahun ke depan kita cuma bisa makan minum. Gak bakal dapat uang sepeser pun. Lo juga yang jadi direktur. Apa sih? Sekarang gue gelap gak bisa jadi direktur. Jadi direktur gak ada tanggung jawab apa-apa kan? Pemegang saham utama direktur. Perusahaan semuanya punya lo. Keren ya. Kemarin ada cewek dateng. Syarat-syaratnya udah kita bahas. Ini bayar setengah tahun kebanyakannya. Kebanyakan lo mau bayar berapa? Bayar sebulan-sebulan aja toh, setelah toko selesai renovasi. Kita juga gak bakal kabur. Iya sih. Gak sewa deh. Kenapa? Beberapa hari ini gue tinggal di sini nyaman aja. Pengen tinggal lebih lama. Gue bilang lo ini gimana sih? Lo pada gila ya sewa toko. 3-4 orang dateng bilang gini, besok dateng nawar lagi. Siapa sih yang ngatur? Gue, bisa putusin gue pemegang saham utama. Di direktur gue gak dengar. Dengerin musik lo. Pukulin dia. Lo berdua tunggu gue di luar bentar. Zihui. Gue yang ngobrol sama dia. Apa? Syarat sewa 13 toko di sekitar sini. Gak tentu akurat, kalau perlu bisa lebih detail. Beneran gak? Kamu lihat dulu, aku masuk ke dalam lihat-lihat. Kamu yang panggil dia datang. Tidak. Aku ingat. Sepertinya ada orang yang bilang tadi. Kedepannya urusan restoran, sebisa mungkin jangan banyak tanya dia. Kita yang urus sendiri. Bukan aku yang mau dia datang, aku juga nggak bisa apa-apa. Kamu ada masalah sama dia. Aku nggak ada masalah sama dia. Kalau gitu aku nggak ngerti. Kenapa dia semangat banget datang ke sini? Aku nggak tahu.
masuk sini. Sudah selesai bicaranya. Dia sudah bersih-bersih, toko ini milik kita sekarang. Besok sore sebelum jam 5, transfer dulu uang muka 6.000. Besok tanda tangan kontrak sewa tahunan. Bayar tiap 3 bulan sekali, masa sewa minimal 2 tahun. Sekarang langsung pergi. Belajar dari si cewek itu, kerjanya cepat. Sutian, masuk sini. Ini dapur belakang. Listrik, air, gas semua ada. Malam ini kamu tinggal di sini dulu. Tinggal sampai sebelum renovasi dan masuk peralatan. Tempat tidurnya sudah ada. Ini selimut dan kasur baru. Nanti dibuka, dibawa ke belakang, dijemur. Kalau sudah malam ambil lagi dan pasang. Aku harus segera pergi sore ini, ada rapat perusahaan. Kalau pulang kerja lebih awal, aku akan mampir ke supermarket, beli beberapa barang lagi. Kalau gitu aku pergi dulu. Diam aja, ngapain jemur kasurnya? Mulai hari ini aku yang jaga toko. Mau aku temani nggak? Nggak usah. Lagian Zhao Zihui pulang kerja pasti akan datang. Zhao Zong, aku kasih tahu ya. Jangan lagi bercanda seperti ini sama aku, apalagi di depan Zhao Zihui. Sudah. Sekarang sudah punya toko, akhirnya bisa mulai. Siapin makanan dan minuman malam ini kita rayakan. Oke, tunggu sebentar. Nggak beli TV. Beli sekalian jemput Jia Xiao Duo. Maukah kamu menjemput Zihui? Kalau dia mau datang, dia akan datang sendiri. Bagaimana dengan Zhao Zihui? Aku tanya kamu, Yan Ruoyo. Sekretaris kamu kenapa tanya aku? Rapat saja dia tidak ikut. Dokumen ada di komputernya, mau aku jelaskan pakai mulut. Kalau begitu keluarkan saja. 4 kepala departemen plus aku menunggu 1 sekretaris. Kami juga tidak mau menunggu. Komputernya ada password, gimana mau print? Rapat ini masih dilanjutkan atau tidak? Bubar saja. Tunggu dulu. Aku yang print. Passwordnya mungkin tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya ya? Coba tanggal lahir kamu. Kalau dalam setengah jam dia tidak datang, gaji bulan ini dipotong. Kamu yang kasih cuti. Aku tidak kasih dia cuti. Halo kantor direktur. Datang ke kantor saya. Baik, Yan Zong segera datang.
Duduk dulu, tarik napas. Lu Zong sudah keluar. Rapat jam 3 sudah selesai. Dokumen untuk rapat aku yang print. Terima kasih. Ini ada 10.000 kamu simpan dulu. Buat apa? Gaji kamu bulan ini dipotong. Kenapa dipotong? Sekarang kamu orangnya Lu Zong. Tanya dia. Aku tidak mau uang kamu. Baik. Kamu masih ingat utang kamu sama aku ya? Uang itu tidak usah dikembalikan. Anggap saja sebagai tambahan gaji kamu. Aku harus kembalikan. Apa perlu begitu jelas? Terlambat memang tanggung jawab aku dipotong gaji wajar. Bekerja di bawah dia gaji pasti habis dipotong. Pergi ke kantor pusat di Paris, jangan harap. Tidak akan dimanapun aku akan bekerja dengan baik. Hari ini hanya kebetulan. Dia selalu cari kesalahan, kamu bisa bekerja dengan baik. Dia belum mengenal aku. Hubungan kalian berdua sebelumnya mungkin ada sedikit pengaruh pada saya. Sekarang saya sama sekali tidak tertarik. Kamu bilang begitu karena Sutian. Ya. Ini sebenarnya apa sih? Kamu bilang Xiao Tian anak yang baik. Kok bisa melakukan hal seperti ini? Ini gimana Xiao Li? Kamu bilang kalau kita masih muda. Ketemu hal seperti ini. Nggak berani mikir. Menurutku kabur nikah itu. Kayaknya cuma ada di sinetron. Sudahlah, kamu nggak ada habisnya. Kamu nggak ada habisnya, kamu bikin kesal. Kamu harus bisa lega. Aku harus lega seberapa? Sebenarnya ini juga hal baik. Anakmu di Shanghai punya cewek lain. Gak apa-apa kok. Lagian Xiao Li juga seperti anak sendiri. Semuanya keluarga sendiri. Cuma nanti anakmu bawa istri pulang. Kamu suruh Xiao Li panggil adik ipar. Kayaknya agak canggung bukan? Kamu dengar ini dari mana? Semua orang tahu. Tahu Sutian di Shanghai punya cewek lain. Iya, siapa yang bilang? Aku dengar dari Lawang. Lihat, nggak ada kan? Aku bilang orang-orang ini bikin kesal. Ngomongin hal yang nggak ada. Ini beneran ada. Lihat-lihat. Aku anggap kamu saudara sendiri, makanya aku datang. Aku minta tolong kamu urus sesuatu. Hal ini kamu jangan bilang ke Daolia. Sekarang semua orang di restoran dengar dia. Gimana bisa restoran kan punya kamu? Dengar dia juga nggak salah, restoran juga punya dia. Kamu pesankan tiket kereta cepat ke Shanghai untukku. Aku cuma bisa pesan lewat kamu. Kalau pesan dari restoran mereka semua tahu. Lagi pula aku sekarang begini, aku nggak bisa kemana-mana. Selain itu 11R selalu ikut aku kemana-mana. Kamu begini, kamu pesan tiketnya dulu. Nanti kamu atur mobil. Jemput aku dari rumah, antar aku ke stasiun. Kamu mau ke Shanghai cari anakmu. Aku penasaran seperti apa sih cewek ini. Yang bikin anakku jadi tergila-gila. Ok. Ayo. Udah nyolok belum? Belum nyolok di mana ini? Gimana? Gede banget. Nanti kalau udah launching momen ini yang paling sakral. Ayo. Kok cuma aku yang nggak dapat? Maaf, lupa. Ayo, ayo, ayo.
Kasih ke aku. Terima kasih ya. Jorok banget sih kamu. Nggak boleh, nggak boleh. Maksudnya APA. Nyetir mabuk bisa masuk penjara loh. Kalau kamu masuk penjara kita nggak ada supirnya. Nggak boleh minum, nggak boleh. Jia Xiao Duo. Tapi ngeliat kamu udah kerja keras. Aku kasih kamu suplemen biar kuat. Gimana? Mantap, aku udah mabuk nih. Ayo kita minum bareng. Zihui belum dateng nih. Gak apa-apa, gak usah nunggu dia. Kenapa nggak nunggu? Ia juga kan udah janji. Abis belanja di supermarket langsung ke sini. Dia belum dateng juga, kita minum dulu aja. Zihui. 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 Di mobilku ada kantong. Mau kemana aku anterin? Jalan Zhejiang.